application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai elektabilitas Ganjar yang terus turun dan bagaimana tanggapan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Ini menarik. Nah, kita lihat nih ya berita dari CNN ya. Selasa lalu ini ya, belum lama. Di sini CNN memberitakan bahwa Puan bakal evaluasi narasi kritik Ganjar usai elektabilitas turun. Nah, ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena beberapa petinggi PDIP bahkan menuduh lembaga-lembaga survei yang menempatkan Ganjar pada posisi, bahkan ada lembaga survei yang menaruh posisi Ganjar sekarang di posisi nomor 3 di bawah Anies dan Caimin. Iya. Wah, beberapa petinggi PDIP, saya lupa tuh namanya, Anda bisa cek lah di Google gitu ya. Dia nggak percaya gitu ya. Dia bilang itu lembaga-lembaga survei yang menempatkan Ganjar di posisi nomor 3 atau turun elektabilitasnya itu ya sebagai lembaga survei bayaran. Padahal sebelumnya Ade Armando pernah mengkritik Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Carta Politika juga lembaga survei di mana Yunarto sebagai pemilik kalau saya tidak salah ya, dia juga pro Ganjar. Nah, kalau ini dikritik sama Ade Armando, Carta Politika malah justru selalu menempatkan Ganjar dengan elektabilitas tertinggi. Oke, ini menarik ya. Nah, di sini kalau lihat berita dari CNN ini, artinya Puan ini mengakui hasil survei. Kenapa saya bilang demikian? Karena dia bakal mengevaluasi narasi kritik Ganjar usai elektabilitasnya turun. Iya, kalau kita lihat ya caption dari fotonya ya, di sini katanya Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Puan Maharani yang juga sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah narasi kritik Ganjar Pranowo ke pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Nah, artinya kan Puan mengakui dong, karena dia bilang dia akan mengevaluasi. Apa kurang cukup ya? Kalau saya sih lihat dari captionnya sudah cukup. Kemudian bisnis.com juga memberitakan hal yang sama. Di sini katanya elektabilitas jeblok. PDIP bakal evaluasi kritik Ganjar ke Jokowi. Iya iyalah, masa iya dong harus dievaluasi. Nah, menariknya apa di sini? Nah, menariknya begini. Nah, Puan Maharani katanya akan mengevaluasi Ganjar Pranowo apabila kritiknya ke pemerintahan Jokowi berdampak negatif ke elektabilitasnya menjelang Pilpres 2024. Kritik sih boleh-boleh aja gitu ya. Kritik sih boleh-boleh aja, tapi kalau kritiknya itu seperti gimana ya? Hanya untuk menjatuhkan, nah itu yang nggak benar gitu ya. Misalnya apa? Dia bilang penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi itu jeblok 5 gitu. Loh, padahal Menko Polhukamnya cawapresnya sendiri. Menkumhamnya temennya sendiri, Yasona Lauli. Ini kan lucu, seperti menembakkan peluru ke kakinya sendiri kan, seperti menembak gol bunuh diri. Nah, oleh karena itu Puan bilang apabila kritik Ganjar Pranowo ke pemerintahan
Pak Jokowi berdampak negatif ke elektabilitasnya sendiri, maka dia akan mengevaluasinya. Jadi di sini dikatakan juga Puan ini tidak menampik bahwa belakangan ini Ganjar kerap melontarkan kritik ke pemerintahan. Meski demikian, dia mengaku PDIP sebagai partai pengusung Ganjar tidak pernah memberi instruksi demikian. Nah, jadi PDIP bilang, kami tidak suruh tuh, gitu ya. Nah, dan di sini juga dikatakan ketua DPR ini, kan Puan juga sebagai ketua DPR ya, tidak menampik bahwa elektabilitas Pak Ganjar ini menurun. Oleh karena itu PDIP akan mengevaluasi apakah kritik Ganjar ke Jokowi menjadi alasan penurunan tingkat keterpilihannya. Waduh, ini mantep nih Ibu Puan ya. Saya suka nih Ibu Puan nih, belakangan ini kalau saya lihat, bukan belakangan ini, dari beberapa bulan lalu selalu tampil sebagai penengah gitu ya. Kalau ada ketegangan antara PDIP dengan Pak Jokowi, dia maju, dia memberikan klarifikasi. Seperti halnya ketika Hasto nyentil program food estate-nya Pak Jokowi yang dibilang merusak lingkungan, Ibu Puan bilang terlalu jauh lah kalau kita bilang itu merusak lingkungan. Lah, padahal kan Pak Jokowi kan kadernya sendiri gitu ya, dan PDIP kan partai pemerintah. Saya nggak tahu lah ini kenapa ya, ada apa tuh ya di dalam PDIP, seperti kepanasan gitu ya. Ntar kita lihat lah, ada alasannya, nanti kita lihat ya. Apalagi di sini katanya ya, ya gitu deh. Kemudian kalau kita lihat lagi, apa ini ya, di Kompas juga bilang hal yang sama. Puan bilang PDIP tak instruksikan Ganjar kritik pemerintahan Jokowi. Nah ini kan seperti menampar Ganjar ya. Kalau saya lihat sih gitu ya. Di sini di berita Kompas ini ada foto ketika Puan bertemu dengan Presiden Jokowi pertama kali, katanya setelah Gibran dicalonkan bersama Pak Prabowo. Kan Pak Jokowi belakangan kan sering keluar negeri ya. Sebelumnya ke mana itu? Ke China, terus kemudian ke Amerika ya. Jadi ketika pengumuman pasangan Gibran dan Prabowo, dia nggak ada di sini. Ketika pengundian nomor urut, dia juga tidak ada di sini. Sepertinya entah dia menghindar atau bagaimana. Inilah ketika pertama kali Puan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden. Nah, di sini katanya ditegaskan lagi bahwa PDIP tidak pernah menginstruksikan ya Pak Ganjar untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Nggak tahu ya, apa mungkin benar gitu ya, atau jangan-jangan ketika elektabilitas sudah mulai turun diberikanlah suatu tindakan untuk memperbaiki itu dengan menyatakan itu bukan kemauan PDIP. Ya nggak tahu deh ya, nggak tahu deh. Tapi itulah yang dikatakan oleh Ibu Puan ketika ditanya oleh para wartawan. Nah, kemudian apa lagi nih ya? Oke, itu yang mengenai Puan akan mengevaluasi narasi kritik Ganjar. Nah, ini di YouTube ya. YouTube-nya Tribun Network ada yang menarik di sini. Ini ada pendapat dari PKS ya. PKS adalah partai pengusung Anies dan Caimin. Di sini PKS bilang dulu memuji, kini memaki. Ada benernya juga ya gitu ya. Dulu ketika Ganjar masih suka jalan sama Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi dipanggil ke Jakarta padahal Pak Jokowi sudah pulang kampung mau lebaran, Pak Ganjar masih diajak ikut naik pesawat kepresidenan loh. Dan Pak Jokowi pun sebenarnya udah pulang kampung, dipanggil Ibu Mega, ya Pak Jokowi masih nurut. Padahal saya nggak setuju tuh, seorang presiden masa dipanggil-panggil sama ketua partai. Ya bisa saja sih partainya bilang ini kan kader kami, oke deh. Kemudian apa yang dikatakan Ganjar pada waktu ini, lu mentor saya gitu-gitu. Nah tapi begitu terlihat bahwa Pak Jokowi tidak mendukung lagi Ganjar,
PKS bilang dulu muji sekarang maki. Iyalah. Nah, di sini PKS katanya menyindir Ganjar soal rapot merah Jokowi. Iya kan sering disindir sama Ganjar, dikritik gitu ya. Makanya PKS ini bilang kemarin puji-puji, kini maki-maki karena tak didukung. Nah, Pak Jokowi ketika menjawab pertanyaan para wartawan, waktu itu adalah di video saya, Ibu Puan minta para wartawan untuk langsung menanyakan ke Pak Jokowi. Ini lucu juga sih sebenarnya, tapi oke deh. Tolong tanyakan ke Pak Jokowi, dukung siapa? Nah, ketika Pak Jokowi ditanya, Pak Jokowi dengan diplomatis bilang, saya dukung Pak Anies, saya dukung Prabowo, saya dukung Ganjar, semuanya saya dukung. Wah, pusing itu yang namanya PDIP ya. Jadi tidak ada ya oke lah, aromanya memang sudah jelas bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran, apalagi Gibran anaknya ya. Nah, tetapi kalau secara hukum, secara apa, tidak ada pernyataan Pak Jokowi bahwa dia mendukung Prabowo. Nah, inilah Anda harus akui kelihayan seorang Joko Widodo. Nah, oleh karena itu, di sini Warta Kota Senin lalu memberitakan bahwa Puan Maharani isyaratkan akan evaluasi status Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Waduh, Pak Jokowi mau dievaluasi loh statusnya. Kalau sebelumnya Gibran tidak berani dipecat-pecat oleh PDIP, sedangkan kalau Bobi Nasution begitu dia dukung Prabowo langsung dipecat kan. Kalau Gibran malah seperti disindir-sindir, mana lo kembalikan kartu tanda anggota, ayo lo mundurkan diri. Padahal yang lain-lain seperti Budiman Sujatmiko langsung dipecat ya kan. Seperti siapa lagi itu, Bobi langsung dipecat. Tapi Gibran, nah sekarang mau mengevaluasi status dari Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP. Wah, ini menarik nih, sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Jadi begini, menurut hemat saya loh ya, menurut hemat saya, di sini kan Puan sudah bilang mengisyaratkan akan mengevaluasi, ya. Kenapa? Nah, ya tadi mungkin gitu ya, karena beritanya tidak menyebutkan secara eksplisit. Sepertinya sudahlah, orang sudah jadi rahasia umum bahwa Pak Jokowi lebih cenderung memihak kepada Pak Prabowo ketimbang mendukung Ganjar yang sama-sama dari PDIP. Nah, di sini meskipun demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan ini, Puan Maharani, mengisyaratkan meskipun dia akan mengevaluasi status Presiden Jokowi sebagai kader partai, mau dievaluasi loh. Kader partainya itu mau dievaluasi. Malah mungkin seneng kali ya Pak Jokowi dievaluasi dari kader partai menjadi bukan kader partai. Mungkin seneng gitu. Mungkin Pak Jokowi justru nggak seneng kalau disebut kader partai. Mungkin. Tapi meskipun demikian, Puan bilang sampai saat ini posisi Presiden Joko Widodo tetaplah kader PDIP. Iyalah, coba berani PDIP mecat Pak Jokowi untuk tidak jadi kader lagi. Mungkin itu yang lagi ditunggu kali ya. Kalau itu terjadi makin nyungsep kali. Nggak tahu deh ya. Nah, ambigunya dari berita ini yang saya tangkap, putri dari Ibu Megawati ini ya, Ibu Puan maksudnya ya, menegaskan akan tetap mendukung pemerintahan hingga masa jabatan presiden habis tahun depan. Tapi itu kadernya siapa itu? Masinton Pasaribu ya, mau minta hak angket ya atas keputusan MK yang mana ujung-ujungnya akan berbuntut ke pemaksulan Jokowi, yang mana sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Pak Jimli Asidiki bilang itu hanyalah gertak sambal, nggak mungkin bisa terjadi pemaksulan. Sudah saya bahas ya, karena untuk pemaksulan itu atau pelengseran itu butuh quorum 2/3 dari anggota DPR. Setelah itu dari 2/3 harus 3/4 menyetujui, dan itu hampir-hampir mustahil ya. Nah, tapi di sini Ibu Puan bilang akan tetap mendukung. Nah, ini harus dipertegas dong. Ibu Puan bilang akan tetap mendukung, tapi yang satu mau melengserkan. Jadi siapa yang benar ya? Nah, ini menarik. Dan di satu sisi Ibu Puan juga bilang akan mengevaluasi status Presiden Jokowi sebagai kader PDIP dan sekaligus petugas partai. Nah, nggak ngerti saya ini ya, benang merahnya di mana. Oleh karena itu katanya
Puan akan menjadwalkan lagi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, ya. Di pertemuan itu katanya sangat mungkin membahas posisi Jokowi di partai berlambang moncong putih. Nggak ngerti saya. Posisi Jokowi di partai mau jadi apa ya? Apa jangan-jangan Pak Jokowi mau dijadikan ketua umum kali ya? Ketua umum PDIP. Ya, tapi menurut saya percuma gitu ya kalau Pak Jokowi dijadikan ketua umum, yang pasti Ibu Mega pun nggak mau lah ya. Kalaupun Ibu Mega mau, nggak mungkin itu pasangan Prabowo Gibran dibatalkan karena ada hukumnya, sekali sudah diumumkan tidak boleh mundur. Ya, dia bilang sampai saat ini tetap ya Pak Jokowi sebagai kader PDIP, ya, dan PDIP tetap mendukung Pak Jokowi, ya. Sampai sekarang masih sampai di situ. Nah, ya gitu deh. Dan dia tegaskan yang seperti tadi sudah saya sebutkan, tidak ada tuh instruksi dari PDIP untuk mengkritik atau nyindir-nyindir Pak Jokowi. Itu nggak ada katanya. Ya sudahlah, nanti kita lihat saja ya. Oke. Nah, kemudian apalagi yang menarik di sini, ya? Yang menarik di sini adalah kalau kita lihat, ini pernah saya bahas lah kemarin, tapi ini saya bahas sekali lagi ini karena ini menarik ya. Di sini ada cuitan dari seorang yang namanya Masini di Twitter, sekarang namanya X. Dia bilang, makin gencar cerita sedih supaya masyarakat iba. Kemarin pas berkuasa sombongnya minta ampun PDIP. Dulu ada partai mau dukung Ganjar tapi dilepehin sambil mereka cengin partai bocil. Sekarang satu tokoh diajak dukung pun menolak katanya ya. Sementara satu tokoh sekubu ya analisa lawannya yang menang. Jadi maksudnya begini, di bawahnya ini dia mengutip dua berita. Kita lihat berita yang sebelah kanan dulu di situ ya. Di situ Yusuf Kala bilang ogah gabung TPN Ganjar Mahfud. Jadi sepertinya Pak Yusuf Kala diminta untuk gabung, tapi Pak Yusuf Kala ogah katanya ya. Dan singgung soal Megawati. Apa alasannya? Ya Anda baca sendirilah, cari beritanya ya. Nah itu yang maksudnya tidak ada satu tokoh pun yang diajak masuk mau. Kemudian Pak Hendro Priyono ya, yang kita tahu sudah saya bahas juga, dia itu orang dekatnya Ibu Megawati, tapi dalam analisanya dia menganalisa bahwa Prabowo Subianto dan Gibran akan menang di Pilpres 2024. Padahal dia orang dekatnya Ibu Megawati. Bahkan anak menantunya Pak Andika Perkasa menjadi mungkin ketua ya, kalau saya nggak salah ya, ketua tim bukan ketua ya. Ketuanya Pak Arsyad apa gitu ya. Dia mendukung PDIP, tapi Hendro Priyono analisanya bilang yang menang nanti Prabowo Gibran. Nah, kira-kira itu ya yang menarik terakhir-terakhir ini. Kita akan lihat lagi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ke depan bagaimana ini nanti posisi Pak Jokowi. Di satu sisi PDIP bilang akan tetap mendukung Pak Jokowi sampai akhir pemerintahannya. Di satu sisi dia bilang akan mengevaluasi posisi Pak Jokowi. Nggak ngerti nih. Ya, gitu saja dari saya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.